Shalom anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian? Tidak terasa kita sudah memasuki tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Dan selamat menjalani tahun pelajaran yang baru, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Oh ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang hidup di dalam kejujuran. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, ada seorang raja yang sudah tua tetapi tidak punya anak, sehingga ia tidak bisa berharap punya keturunan sebagai pewaris tahta kerajaan di masa mendatang. Maka sang raja melakukan seleksi ke seantero kerajaan. Terpilihlah 5 anak yang memiliki kemampuan setara. Namun karena sang raja hanya akan memilih satu saja, untuk itu sang raja menyeleksi lagi dengan cara yang unik. Mereka diberi bibit tanaman yang sama. Lantas, raja berpesan, "Bawalah pulang bibit tanaman ini. Tanamlah dan rawatlah. 2 pekan lagi, nanti kalian datang ke tempat ini dengan membawa tanaman tersebut." Mereka berusaha melaksanakan perintah raja sebaik-baiknya, agar terpilih menjadi calon pengganti raja. Setelah tiba waktu yang ditetapkan, kelima anak menghadap raja. Anak yang pertama sampai keempat menunjukkan hasil tanaman yang bagus-bagus. Tiba giliran anak yang kelima, datang dengan tatapan lesu dan memohon maaf karena ia merasa telah gagal melaksanakan perintah raja. Bibit yang diberikan raja ternyata tidak tumbuh tanaman. Banyak orang-orang yang mengejek dan mencemooh dia karena dia membawa pot yang kosong. "Tenang," raja berseru. "Ia adalah raja kalian yang baru, karena dia yang paling jujur," kata sang raja. Orang-orang nampak terkejut. Mereka berpikir, bagaimana mungkin seorang yang gagal justru dipilih menjadi raja? Sang raja melanjutkannya. "Sebenarnya, bibit yang kuberikan kepada kalian setahun lalu adalah bibit yang sudah kumasak, sehingga tidak mungkin menghasilkan tanaman yang lebat dan buah dan bunga yang indah. Anak ini adalah anak yang jujur. Untuk itulah aku memilihnya sebagai penggantiku. Ingatlah wahai rakyatku, saat kau menanam sebuah kejujuran, maka kau akan menuai kepercayaan." Anak-anak, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjuang untuk hidup dalam kejujuran. Mengapa kita harus hidup dalam kejujuran? Pertama, kejujuran merupakan perintah Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikian firman Tuhan. Anak-anak, konteks Matius 5 ayat 37 ini adalah tentang hal bersumpah. Tuhan Yesus melarang sumpah secara sembarangan. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. "Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman." Anak-anak, oleh karena itu, berbicaralah jujur senantiasa. Banyak orang sering berdusta sehingga tidak bisa dipercaya, dan supaya ia bisa dipercaya, ia lalu bersumpah. Lalu kalau kita selalu jujur kepada siapapun, kita akan dipercaya sekalipun tidak bersumpah. Dengan demikian, sumpah itu tak akan dibutuhkan lagi untuk meyakinkan orang.
Berkata jujur adalah perintah dari Tuhan. Tuhan berfirman, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu terdapat dalam Keluaran 20 ayat 16. Anak-anak, jika kita selalu mengucapkan segala sesuatu yang benar, kita tidak membutuhkan apapun untuk menguatkan ucapan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menaati perintah-Nya. Tuhan menghendaki kita untuk selalu berkata jujur dan benar. Kedua, dusta atau kebohongan berasal dari iblis. Dalam Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Anak-anak, Tuhan Yesus menghendaki kita berkata benar jikalau hal itu benar atau mengatakan salah jika hal itu salah. Kita tidak boleh menambahkan sesuatu apapun untuk menguatkan sumpah kita. Jika perkataan kita tidak benar atau tidak sesuai kebenaran, kita sudah diperdaya oleh si jahat atau iblis. Karena iblis adalah pembohong dan bapak pembohong. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup berbeda dengan dunia yang dikuasai oleh si jahat. Iblis ingin kita jauh dari kebenaran dan menginginkan kita jauh dari Allah. Padahal Tuhan Yesus menghendaki kita untuk mengatakan kebenaran dan tidak berbohong atau berdusta. Jika kita berkata kepada teman kita, "Jangan menyontek dong," tetapi ternyata kita sendiri juga menyontek. Itu artinya apa yang kita ucapkan tidak sama dengan perbuatan dan sikap kita. Hal demikian tidak boleh terjadi. Anak-anak, di sisi lain kita juga harus berhati-hati dengan hoax atau informasi bohong. Jangan sampai kita ikut-ikutan dan menyebarkan hoax melalui gadget kita. Sebaliknya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melawan hoax atau informasi bohong dengan menyebarkan berita kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Anak-anak, kejujuran adalah hal yang paling penting dilakukan sebagai anak Tuhan. Karena kejujuran menumbuhkan kepercayaan, bahkan bisa menjadi dasar dalam persahabatan dan hidup bersama. Jika kita berjanji kepada teman kita bahwa akan menjadi teman yang baik dan tidak menceritakan rahasia tentangnya kepada orang lain, tetapi jika yang dilakukan adalah sebaliknya, maka persahabatan kita akan menjadi sia-sia dan kita bisa dijauhi karena hilangnya kepercayaan kepada kita. Anak-anak, oleh karena itu, marilah kita bertindak dan berkata jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Amin.